Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Kamis 13 Mei 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan ini sungguh menjadi jiwa kita sebagai pribadi-pribadi yang mengikuti Tuhan. Saya kutipkan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita, pribadi-pribadi yang telah dibaptis, menjadi warga gereja, menjadi pengikut Tuhan, yang meyakini, yang percaya pada Tuhan, inilah jiwa kita sebagai orang pribadi Katolik. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Semoga ini menjadi kesadaran bahwa kita, setelah kita beriman, iman kita bukan hanya untuk dinikmati, untuk dijalani, untuk dihayati sendiri, pribadi. Namun kita setelah beriman, setelah yakin, percaya, kita diutus. Bahkan kita sering mendengar setelah selesai misa, kita selalu mendengar entah itu misa online ataupun offline, Ekaristi ini sudah selesai, marilah kita pergi, kita diutus. Setiap kali, setiap saat dalam hidup ini kita diundang, kita diutus Tuhan. Semoga kita sadar, semoga kita mau menjalani perutusan kita, dan semoga kita meyakini itu. Dan Tuhan mengatakan, beritakanlah Injil. Nah, Injil seringkali kita tahu dan paham itu kabar baik. Namun kita juga harus paham, kalau kita belajar dari kitab suci, kalau kita mendengarkan isi kitab suci, kalau kita membaca isi kitab suci, Injil, sabda Tuhan, kabar baik, benar, kabar baik. Namun kabar baik itu bukan selalu sesuatu yang bikin kita senang, sesuatu yang menyenangkan. Karena apa? Karena di dalam Injil, di dalam sabda Tuhan, di dalam Injil Tuhan ada anjuran-anjuran, ada perintah, ada kabar baik, ada kabar cinta, namun juga ada larangan. Nah, ini harus disadari bahwa sungguh mewartakan Injil bukan berarti mewartakan yang baik-baik, yang menyenangkan terus, yang membuat orang senang terus. Tidak. Mewartakan Injil kadangkala ada anjurannya, ada perintahnya, ada larangannya.
Bahkan Tuhan waktu di bait Allah, dan bait Allah itu digunakan untuk berjualan, Tuhan marah, membuat cambuk, mengusir semua orang yang berjualan, memporak-porandakan rumah Tuhan. Jadi jangan jadikan untuk berjualan. Wah, ini kabar baik, namun bukan hal yang menyenangkan. Nah, semoga kita mau memahami ini, menjadi orang Katolik, berani mewartakan kabar baik, dan kabar baik itu belum tentu hal yang menyenangkan. Ada yang tidak menyenangkan juga. Semoga kita paham dan semoga kita berani diutus. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.